ya memang kerja tuh harus kayak gini gitu, harus pusing, harus capek, harus sampai sakit segala macem, baru nerima salary yang pantas itu kayak wah ini lebih bangga sih. Halo teman pengamat, selamat datang kembali di Langit Opini. Nah, hari ini kita udah bareng sama abang-abang dari Medan Barista Community. Kita udah bareng Bang Koko, Bang Alwi, dan Bang Adit. Nah, jadi kita bakal bahas tentang barista dan coffee shop, terutama yang ada di Kota Medan ya Bang ya. Siap. Jadi mungkin yang mau ditanya dulu nih Bang, gimana terciptanya Medan Barista Community ini awalnya Bang? Nah, mungkin dari siapa dulu? Oh iya. Karena kebetulan saya salah satunya ya, salah satu yang yang punya inisiatif untuk yuk kita buat Medan Barista Community sebagai wadah lah ya untuk kawan-kawan barista di Kota Medan. Jadi kebentuknya itu pertengahan tahun 2013 di salah satu coffee shop di Medan. Pas kita kebetulan buat acara ngumpulin teman-teman barista, acara kompetisi lah ya. Yuk kenapa nggak dibuat aja sekalian wadah untuk sharing, untuk komunikasi apa yang lagi ngetrend di industri barista atau di coffee shop, apa yang lagi ngetrend. Yaudah di situ awal mulanya kebentuk. Yang punya ide itu salah satunya saya, terus ada Iwan Setiawan, lebih dikenal Joni. Itu Indonesia Latte Art Championship 2015 kalau aku nggak salah. Orang Jakarta tapi pada saat itu lagi kerja di Medan. Terus ada Febrianto Go, Kopi Agatha. Terus ada William, tapi sekarang udah nggak eksis lagi di coffee shop. Ada beberapa lah kawan-kawan itu yang kita buat Medan Barista Community. Jadi sebenarnya kan Medan Barista Community ini lebih jadi serikat pekerjanya atau tempat nongkrongnya para barista gitu? Oh, bukan serikat pekerja. Walaupun setelah itu ada ya ide untuk yuk gimana kalau kita buat kayak outsourcing lah gitu kan. Cuman kayaknya kasihan gitu. Karena ya pada saat itu juga gaji barista juga kan nggak gede gitu kan. Profesi baru gajinya nggak gede, kita buat serikatnya ntar kita potong lagi biaya ini ya iurannya nggak ini. Jadi cuma memang wadah komunitas aja. Dulu itu karena kita semua pekerja, jadi nyusun waktu ketemunya aja sebenarnya susah. Jadi biasanya kita ngumpulnya itu di atas jam 10 malam. Pada saat coffee shop udah tutup, kita ngumpul tuh, ngulik tuh. Ngumpulnya juga di macam-macam tempat, di gede-gede teman-teman juga, di coffee shop teman-teman juga. Apalagi coffee shop baru yang pasti punya gear baru kan, equipment baru. Biasanya itu kita serang. Kita ngumpul, kita kesana tuh untuk yuk ngulik yuk mesinnya apa, gimana gitu. Sama kan pas di 2013 itu Bang, profesi barista tuh belum seterkenal atau dikenal banyak orang kayak gini gitu kan Bang? Belum. Orang taunya dulu bartender mungkin ya. Iya, Kerja di belakang bartender. Mungkin apa yang buat abang-abang ini tertarik jadi barista? Mungkin dari Bang Adit boleh dulu Bang? Oke, pertama sebetulnya kerja di industri kopi ya, di barista ini sebetulnya nggak sengaja sih, lebih ke terjebak lah ya. Kalau orang-orang sekarang bilang aku kerja di kopi ini passion, itu nggak ada semua. Pada saat itu nggak ada. Percayalah, nggak ada passion itu, nggak ada. Karena gini, pada zaman itu pertama nggak aku 2011 terjun di kopi. Itu bener-bener yang blank, nggak tahu. Kita cari di YouTube pun itu nggak akan banyak informasi tentang YouTube. Oke. Tentang barista ini. Ya udah, karena kerja di satu kafe, terus juga yang mengharuskan memang, karena aku nggak kuliah. Dulu jadi sempat kayak udah keenaan kerja, disuruh kuliah udah males lah pasti kan, karena udahlah kerja aja lah gitu. Terus ditawari kerja di kafe lah dulu, kafe bukan coffee shop ya. Terus
Yaudah di situ mendalami, menekuni ya apa yang kita kerjakan sehari-hari aja gitu, karena untuk nyari informasi tentang coffee shop, specialty coffee dan lain-lain kayak sekarang itu tuh lumayan susah. Jadi ya apa yang bisa dikerjain itu aja lah kerjain gitu. Jadi kalau di zaman aku dulu lebih ke tahu tekniknya daripada teorinya. Misalkan kayak ini tuh tamping namanya, atau ini tuh namanya puring, itu nggak tahu ya, dulu tuang aja namanya atau nggak tekan aja gitu ya kan, ada istilah-istilahnya kan. Nah, pada zaman itu kan nggak diajarkan bahwasannya itu namanya tamping, ini namanya green side, ini namanya apa segala macam. Jadi ya itu aja dikerjain gitu ya. Semakin kesini ya semakin unik ya, maksudnya pekerjaan baristanya semakin unik karena kayak padahal udah banyak deh pengaruh udah banyak gitu dan semakin unik, dan dari situ juga lebih banyak koneksi kawan-kawan, lebih banyak pengetahuan, lebih bagus, equipment lebih bagus lagi, lebih maju lagi gitu. Jadi kayak lebih suka aja. Nah, di situ mungkin baru muncul yang namanya tadi istilah passion tadi kayak, wah ini aku memang suka kerjaan dia gitu. Ada hal baru lagi. Ada hal baru. Aku disclaimer sedikit ya. Adit ini pemain naturalisasi. Sebenarnya bukan orang Medan. Dia orang Jakarta. Ya habis itu memang menetap di Medan akhirnya. Tapi dari waktu di Jakarta juga ada kerjanya di coffee shop. Di coffee shop, betul. Itu dari 2011 itu berarti 2011 iya. Jakarta. Iya, sebetulnya lebih baik apa ya, nama Barista Familia itu sebenarnya ada film apa itu, filosofi kopi. Filosofi kopi. Nah, itu maksudnya mulai banyak lah orang kayak mencari tahu, mungkin dari banyak buku-buku gitu kan. Terus juga makin informasi makin mudah didapat, ya sekarang makin besar kan gitu. Industri kopinya juga makin besar. Kalau industrinya kurasa nggak akan mati sampai kapanpun ya. Kopi kan, produk kopi ini kita tahu dari zaman dulu lah gitu kan, yang paling diperbaharui kan ya kayak sistem, terus juga ke equipment gitu-gitu ya, sama SDM lah harusnya lebih bisa dibagusin lagi kan. Maksudnya alat udah canggih, informasi udah dapat semua, masa SDM-nya masih gitu-gitu aja. Lebih upgrade ya. Lebih upgrade gitu sih. Oh, tapi sebelum ini mungkin boleh dulu Bang perkenalan dari Bang Adit, dan sekarang kerja di mana atau sebagai apa di Medan Barista Community. Oke, halo, nama saya Adit. Saya sekarang udah stay di Medan ya. Saya asli Jakarta. Sekarang ini sebagai QC di Moskot, roaster juga. Terus ada beberapa coffee shop dan cafe di Medan ini yang aku handle juga, termasuk Kilat Kopi itu saya yang handle, Mama V juga saya yang handle gitu nih. Sekarang juga Moskot lagi baru mau buka lagi yang baru, karena tempat yang lama kita nggak bisa perpanjang, jadi kita ada tempat yang baru lagi, dalam waktu dekat ini akan buka gitu sih. Okay. Halo, aku Alwi, aslinya di Medan, sebagai member di Medan Barista Community. Aku ini kerja di Mocha Cafe dan di roasternya Spellbound Roastwork. Halo, saya Koko, salah satu foundernya MBC, Medan Barista Community. Sekarang bekerja sebagai quality control di PT Vol Cafe Indonesia yang bergerak di eksportir kopi lah. Kalau pengalamannya sebagai barista dulu ya, mungkin di tahun 2010 sampai 2015 saya awal terjun ke dunia kopi itu. Kalau alasannya terjun ya sama kayak Adit, kejebak aja udah. Oh, nyari kerjaan lah gitu Bang. Ternyata gini, Pak, mungkin ya sebagian kawan-kawan yang terjun ke barista itu dulu adalah peminum kopi. Nah, kita peminum kopi lah, kita bilang lah ya, mau peminum kopi saset, kopi instan, ataupun peminum kopi di warkop lah ya, Warkop dulu. Atau kedai kopi yang percaya gitu. Awalnya mungkin dari situ. Habis itu baru ada ketertarikan di kopi, ada kesempatan untuk kerja di coffee shop, walaupun dulu sama kayak Adit, nggak tahu nih apa istilahnya barista lah, apa yang kita tahu bartender lah. Nah, ya udah, ternyata kok seru gitu. Seru, industrinya seru. Tapi kalau dari cerita tadi kayaknya Bang Alwi yang paling muda ya Bang ya. Jadi boleh diceritain nih Bang, apalagi yang pas mungkin Abang masuk pas udah ngetren gitu ya Bang. Setelah saya mungkin paling muda di antara abang-abang saya sekalian. Mulai terjun di kopi itu tahu awal-awalnya di 2015 sampai 2016
Itu karena dulu itu awal-awal masih sering main sepeda, nongkrongnya sama anak-anak, kafe mulai coba minum kopi, ditawarin sama baristanya, datang ke meja, ditawarin sama segala macam jenis minuman lah yang belum pernah diminum, kayak ada ini kopi hitam kok, ternyata rasanya bisa banyak ini, nggak cuma ada pahit doang di sana. Dari sanalah mulai tertarik karena sering minum nongkrong sama baristanya. Tapi kan Bang, profesi barista ini ya, kalau yang yang saya tangkap itu sebagai salah satu edukator ke pelanggan-pelanggan untuk pelanggan biar tahu kan perbedaan. Sebenarnya orang kan dulu minumnya kopi saset Bang, jadi minum ke kopi yang nggak ada rasa manisnya atau nggak ada susunya gitu kan. Nah itu sulit nggak Bang sebenarnya mengedukasi pelanggan-pelanggan itu, dan gimana sih reaksi awal pelanggan ketika dikasih kopi yang kayak misalnya V60 atau Americano yang memang pahit gitu? Kalau awalnya ya mereka semua pasti bilang, wah ini sama nih, kopi rasanya pahit pasti. Mau kita bilang edukasi, oh ini ada manisnya kayak mungkin manis buah ini, asamnya ada kayak gini, pahitnya ada kayak gini. Tapi ya memang sulitnya karena proses pengenalannya itu mungkin, dan pada saat kemarin itu belum banyak juga kan yang tahu kopi itu ternyata banyak. Nggak hanya di hitam, ternyata di susu ada juga. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya, kalau Medan Barista Community juga sampai saat ini terus ada program untuk edukasi ke masyarakat umum lah ya, melalui event-event lah yang kita buat ataupun yang kita hadirin. Ya memang dari dulu juga sebenarnya rada susah mengedukasi orang untuk minum kopi, berganti lah dari kopi instan ke kopi yang di roasting gitu kan. Memang rada susahnya, tapi sekarang agak kebantu dengan adanya ngetren kopi susu ini gitu. Iya. Itu Jadi lebih ke gampang. lompatan sih dari yang peminum saset ke peminum ekstrim. Maksudnya ekstrim kan dari yang misalkan dari saset terus langsung minum manual brew, itu kan lumayan ekstrim. Lompatannya Biasa lebih batu jauh. lompatannya ke kopi susu dulu. Iya. Nanti udah bosen dia jadi apa sih rasanya Americano nih misalkan atau kopi hitam nih gitu. Biasanya kayak gitu. Karena nggak bisa kita paksa dia untuk langsung headshot gitu langsung. Udah pokoknya lah, ini pokoknya kopi 1 kilonya 2 juta misalkan. Ini pasti enak, enggak juga diminum ya kopi gitu. Ya aneh gitu kan. Baru kemudian kan ada perbedaan harga kan dari yang kopi instan sama kopi yang memang ada di roasting karena terlalu banyak prosesnya kan Bang. Jadi itu gimana juga Bang ngedukasi pelanggannya untuk itu, apalagi abang-abang ini ada di awal-awal penggantian dari kopi instan ke kopi yang seperti saat ini. Oh, lebih ke penjelasan produk knowledge lah ya biasanya kan, kayak kadang kita sebagai katakanlah menempatkan diri sebagai seorang customer juga gitu. Kita datang ke satu tempat, kita tahu tempatnya seperti A gitu, terus juga produk knowledge-nya juga bagus, terus juga servisnya bagus gitu. Itu kalau aku secara pribadi, aku untuk membayar itu sebetulnya nggak terlalu masalah sih gitu. Cuman ini masih banyak PR ya, kayak masih banyak di bahkan mungkin di Jakarta, aku kemarin baru pulang kampung, terus juga masih keliling juga, maksudnya lihat juga lah market gitu. Jadi lebih ke melenceng ya sekarang, maksudnya industri kebaristaan inilah gitu, yang mereka lebih mendalami di fashionnya, lebih ke fashion sih, bukan fashion ya, sorry, fashion. Lebih ke fashion. Iya, bukan fashion. produk knowledge-nya tapi lebih ke fashionnya gitu. Jadi pas dia menjelaskan pun juga nggak informatif gitu. Maksudnya ada beberapa tempat yang harusnya kalau kita lihat dari luar, wah ini proper nih gitu. Kita masuk udah pasti produk knowledge udah bagus, produknya udah pasti oke gitu. Maksudnya oke secara pribadi aja, secara aku aja gitu. Terus cuma ternyata nggak juga gitu, justru malah yang kayak pinggir jalan lah, gede-gede kecil, warung-warung kecil gitu, mereka yang lebih rajin untuk menjelaskan produk gitu, apalagi kayak lebih paham proses lah ya. Iya, proses, dan bagus banget secara service gitu, kayak tanya-tanya abang dari mana gini, abang sukanya gimana gini. Nah di tempat yang harusnya seperti itu malah aku nggak dapat gitu. Terbalik gitu. Padahal pas aku lihat juga ini dia kayaknya dia sendiri yang punya ide. Jadi pakai sendal jepit, celana pendek, tapi dia ini menjelaskan sih, wah ini the real sih, maksudnya ini baru dope gitu. Kalau yang itu
kayaknya di luar ekspektasi sih gitu. Karena sekarang nggak tahu kenapa ya kata-kata barista tuh lebih kayak ke oh udah pasti keren lah ya, udah pasti inilah ya, udah pasti itulah ya. Passion ya, bukan? Passion, bukan passion ya. Iya, passion lebih Passion. kayak wow, passion ya jadinya gitu sih. Tapi seru lah, tapi seru gitu. Ya intinya adalah berarti dengan adanya perbedaan kayak gitu kan kayak kita mengaca juga kan bahwasannya apakah yang kulakukan selama ini udah benar gitu ya, apa belum gitu kan. Itu kan jadi kayak betul juga ya refleksi lah gitu ya, berarti nanti nextnya nggak cuman harus keren aja atau apa berpenampilan menarik aja, tapi juga secara product knowledge, secara hospitality juga harus lebih bagus lagi, Lebih gitu sih. paham maknanya dia barista itu apa. Iya, nanti kalau dibalikkan lagi nanti dia sakit hati gitu kan. Barista Eko pelayan gitu kan. Ya kan maksudnya kan kayak kasar gitu kan. Pada dasarnya kalau kita terjemahin itu kata barista itu adalah orang yang bekerja di belakang bar menyajikan kopi. Kopi. Karena si keterangannya bahasa ini kan dari resapan bahasa Itali kan. Nah, mereka mengganti kata bartender menjadi barista. Jadi ya udah sebenarnya kerja kita ya melayanin buat minuman gitu loh. Untuk customer gitu. Makanya sekarang malah cenderung agak ini konotasi barista tuh lebih kayak dibilang ya sekarang lebih keren-kerenan. Iya. Gaya-gayaan. Iya. Lalu terakhir kita interview untuk salah satu coffee shop juga masih ada. Enggak, untuk Moskot. Coffee shop itu Moskot sendiri. Kita alami itu. Salah satunya Moskot. Oh, pas calon baristanya. Iya, gitu. Iya. Pas terus aku pernah juga bantuin teman untuk interview calon baristanya. Kita tanya motivasinya jadi barista. Ya keren bang jadi barista. Aku tanya kan motivasi kan. Kok dijawabnya keren gitu loh. Sekeren apa sih rupanya jadi barista zaman sekarang gitu. Padahal sedih di belakang. Padahal sedih dong. Nah, itu yang menarik juga nanti kita bahas, Bang. Tapi untuk selanjutnya, dong peluang profesi barista terutama di Kota Medan ini atau nggak usah di Kota Medan kita bilang di Indonesia ini seluas apa, Bang? Masih sangat terbuka luas banget sih ya kalau untuk ini ya industrinya. Karena ini betul-betul sebetulnya industri yang lagi bagus-bagusnya sebetulnya. Lagi bagus-bagusnya. F&B lagi bagus. F&B lah. F&B lagi. F&B. Spesifiknya coffee shop ya, coffee shop resto atau cafe yang ada coffee shopnya sebetulnya lagi bagus-bagusnya gitu. Nah, tapi di waktu ini tuh waktu yang sangat rentan sebetulnya, rentan antara harus jadi baguskah atau jadi jelekkah untuk kedepannya nanti gitu. Karena ini yang menentukan nih kayak karena peluangnya lagi bagus, di situ juga peluang yang negatif juga lagi semua masuk gitu. Kayak ya semua pasti ada keterkaitannya lah. Kenapa kayak kasus-kasus barista yang menipu, kasus barista yang kriminal segala macam. Membuat image baristanya jadi jelek gitu. Ya nanti coba kita bahas lah, maksudnya itu kan juga sebetulnya sekarang jadi keluh kesah juga ya kan bang, karena kayak denger sedih lah misalkan dengar kawan nanti kalau jumpa si ini tolong ya kasih tahu apa segala macam dia punya problem gitu kan, kok bisa sampai kayak gini gitu kan. Ya maksudnya kita nggak bisa menyalahkan si A juga, kita juga nggak bisa menyalahkan si B juga gitu kan, semua pasti ada kaitannya lah kenapa bisa kayak gini gitu. Ya walaupun ujung-ujungnya tetap gaji bang. Karena yang lucu ini, yang menarik ya, fakta menarik aja ya. Tim kita pernah survei nih untuk istilahnya membidang lah ya, Medan, Binjai, Deli Serdang ya kan. Itu aja ada sekitar 2000 coffee shop, kafe kecil ataupun kafe yang medium ya. Itu di 3 kabupaten kota aja? Iya, itu ada sekitar 2000 coffee shop. Berarti kan pertumbuhannya masif ini, belum lagi di kota-kota lain. Kalau kebetulan tadi juga teman dari Pekanbaru baru datang ke sini, dia juga bilang untuk di Pekanbaru juga lagi banyak banget. Ada yang merubah bisnis F&B sebelumnya menjadi coffee shop, ada atau dia membuka baru gitu loh. Jadi memang lagi untuk baristanya lagi menarik, kesempatan menjadi barista lagi tinggi gitu. Makanya ya kayak Adit sampaikan tadi kan, sebenarnya potensinya bagus, cuma ini mau dibawa kemana? In the good way atau Bad way. bad way kan? Mungkin dari Bang Alwi dulu, sebagai yang paling muda lah, melihat peluang profesi barista ini gimana, Bang? Kalau dari aku sendiri peluang cukup banyak ya, khususnya di Medan aja lah ceritanya. Tapi kita tarik balik, yang mau jadi barista ini bener-bener mau atau cuman bergaya-gaya doang. Karena barista itu
belakangan aku lihat cukup banyak coffee shop yang mencari baristanya. Loh, kenapa nggak ada nih yang mendaftar? Atau mungkin pihak coffee shopnya yang lebih selektif sekarang memilih untuk kandidat yang bekerja di baristanya. Karena banyak orang yang nggak memahamin, sama kayak bilang Bang Adit juga, mungkin mereka taunya barista ini cuma bergaya di bar, tidak include dari product knowledge, baru tuh seperti kayak service yang lain-lain juga, jadi pelayan segala macam. Mereka tidak memahamin itu. Oke, Bang. Jadi gini kan, hari ini seperti dibilang Bang Koko tadi, banyaknya coffee shop di Medan ini sebenarnya pasti tentunya bagi abang-abang yang bekerja di industri kopi ini kan menjadi saingan sebenarnya kan, Bang. Nah, cuman gimana abang-abang dari Medan Barista Community ini menanggapi maraknya coffee shop yang ada di Kota Medan ini, Bang? Gini, kalau di masa sekarang itu mungkin kayak 2-3 tahun belakangan ya Bang, semakin banyaknya coffee shop tuh mungkin kalau mungkin ya 5 tahun belakang gitu kayak ada coffee shop saingan ya apa segala macam gitu. Tapi kalau kayak sekarang lebih kayak kita malah seneng kali kalau semakin banyak gitu. Maksudnya ya senang itu kan kalau dari profesi aku sendiri ya roaster ya berarti kan putaran untuk jualan roasted bean juga makin banyak dari Bang Koko untuk eksportir dan segala macam itu pasti demand-nya makin banyak kan gitu kan. Kalau aku lihatnya dari sisi positifnya lebih kayaknya sekarang zamannya kolaborasi lah gitu, udah nggak yang zaman bahkan kayak di sini buka, di sampingnya buka lagi gitu, kayak itu bukan berarti yang ini sepi, enggak, malah justru dua-duanya rame gitu. Itu balik lagi ke basic marketing, karena aku ada ada beberapa kali baca mungkin di banyak artikel gitu-gitu, kayak justru kalau ada ini satu toko terus dibuka lagi tokonya sebelah tuh maksudnya bukan nggak laku, tapi lebih dua-duanya malah laku, lebih laku banyak gitu kan. Terus juga kalau sekarang apalagi kolaborasi di coffee shop ini kan banyak kan, nggak cuman kopinya tok gitu, ada yang people-nya juga. People-nya juga ada yang take over bar gitu-gitu, sampai kan udah kok bisa nggak take over tempatku untuk hari ini aja, nanti gantian gitu-gitu, ada juga gitu. Terus juga merchandise juga banyak juga lah gitu. Kalau kolaborasi tuh sekarang lebih banyak daripada orang yang punya pikiran kayak aduh jadi sainganku nih gitu. Kayaknya udah malah jarang sih ngelihat ada itu sih, udah jarang. Jadi inovasi baru deh. Bagus, kita buat apa yuk gitu biar pecah gitu. Biasanya kayak gitu. Berarti rata-rata peran Medan Barista Community itu sebagai kolaborasi antara coffee shop di Medan sebenarnya, Bang ya? Di beberapa ya, Di beberapa. Cuman memang ya kalau untuk di internal kita memang selalu ya mikirin apa nih, kolaborasi apa nih. Kalau kayak kita pernah buat jualin produk namanya Collab Roasted, itu beans-nya aku sama Febri Agada yang cari, nanti tinggal nunjukin roaster siapa nih yang mau roastingin, siapa nih yang mau roastingin. Nah ini kita jualan bareng-bareng gitu, untuk naikin value-nya si baristanya juga atau si roasternya juga kan. Kalau kayak take over bar kayak tadi Adit bilang tuh juga untuk naikin value-nya si baristanya. Jadi terus yang mungkin aku tambahin kalau dari Adit bilang, kita bukan bersaing gitu. Kita udah yang kemarin lah bersaingnya. Lebih merangkul ya. Seharusnya kita lebih upgrading. Apa yang dibuat di sana, apa yang bisa kita buat gitu untuk menjadi lebih baik ke depannya gitu. Kayak Alwi sendiri juga beberapa coffee shop pernah bekerja di situ juga. Ya tujuan dia untuk pindah ke tempat lain karena pasti nyari ilmu kan, nyari upgrading untuk value dia sendiri gitu. Oke. Mungkin sama ada nggak sih Bang cerita dari Medan Barista Community dengan coffee shop yang nggak tertutup atau nggak mau diajak kolaborasi, atau gimana? Apakah Medan Barista Community yang mendatangi coffee shopnya atau malah coffee shopnya yang mendatangi Medan Barista Community? Gimana ya? Kalau tertutup mungkin ada beberapa yang mungkin ya kita nggak perlu kalah sama Medan Barista Community gitu. Ya nggak masalah sih gitu. Yang penting tujuan kita bagus. Menurut aku yang paling penting tuh ketika ada event coffee yang di Medan, tujuannya bagus, arahnya bagus untuk apa?
Jadi itu purpose-nya bagus, ya sama-sama lah kita support acara ini. Nah, memang kalau MBC sendiri sih agak selektif ya untuk khususnya di event ya. Karena kita nggak mau apa yang udah kita bangun sama-sama tujuannya bagus, terus tiba-tiba muncul acara yang katanya kopi, tapi kok kayaknya kesannya nggak ngebangun industri kopinya. Maaf potong bang. Yang katanya kopi itu gimana sih bang? Karena kan teman-teman pengamat yang nonton ini pasti agak bingung dia yang katanya kopi. Aduh, ini susah sih. Aku nggak mau nyebut gimana ya nyebutnya ya. Mungkin ini ya. Aku nggak mau merujuk lah ya. Ada mungkin event organization, IO ataupun instansi yang menyelenggarakan acara kopi, tapi nggak paham. Benar. Cara ngejalaninnya nggak paham, rules and regulasinya nggak paham, jadi ya karena tadi ngetrennya kopi ini, yaudah kita buat aja yuk, acara kopi. Tapi sebenarnya mereka nggak paham. Jujur aja, aku baru-baru ini baru 2 minggu terakhir ini dihubungin, bang mau jadi juri nggak? Langsung kompetisi gitu berarti? Iya. Bang mau jadi juri nggak? Red cupnya berapa? Udah langsung ngomongin red cup gitu kan? Ya aku tanya dulu, eventnya apa? Kompetisinya bagaimana? Terus jurinya siapa aja? Dia dibuat di mana, acaranya apa? Dia bilang jurinya bang sendiri. Gimana aku mau juri sendiri gitu? Ya aku tanya, rules and regulasinya bagaimana? Gitu. Trodon aja bang. Trodon apa ini? Dia sendiri aja nggak paham gitu loh. Mau buat acara mau kompetisinya. Iya, gitu. Makanya sebenarnya kalau di Medan Barista Community sendiri ada kayak apa ya, subnya lah ya. Kita namanya Urban Coffee Project. Nah, Urban Coffee Project ini kita bilang IO-nya lah. Jadi ketika ada pihak lain yang ngajak Medan Barista Community buat acara kopi, Urban Coffee Project ini yang turun, yang handle gitu loh. Berarti pakai namanya gunakan nama Urban Coffee Project tadi ya bang? Urban Coffee Project inilah, tapi tetap bersama Medan Barista Community. Seputar Urban Coffee Project kan bang. Jadi Urban Coffee Project ini bang nyelenggarain apa? Apakah kompetisinya atau edukasi ke customer atau gimana? Ya sejauh ini banyak kompetisi ya. Kompetisi sejauh ini. Bekerja sama, melakukan sendiri ataupun bekerja sama dengan pihak lain. Mungkin setelah ini tayang kali ya, kita udah buat acara kerjasama itu sama Rotariana ya. Rotariana itu dari Jakarta, dia yang distributor alat kopi di Indonesia. Kebetulan dia lagi launching salah satu produknya lah. Jadi mereka ngubungin Medan Barista Community, terus Medan Barista Community mengarahkan ke Urban Coffee Project untuk partner untuk ngadainnya di Medan. Terus kita pernah kerja sama Pesta Kopi Mandiri, terus Otan Kopi untuk kompetisi Aeropress Championship-nya, itu kita yang sama-sama partnership-nya. Kalau acara Urban Coffee Project sendiri tahun lalu ya? Tahun lalu kita sebenarnya melibatkan di MBC, komunitas MBC kan di dalam itu ada banyak roaster, ada banyak coffee shop kan. Maksudnya kita kolaborasi ada berapa ya? 7 ya? 8. Ada 8 coffee shop yang coffee shopnya 7, tapi agenda acaranya 8. Oh ya, sorry. 7 coffee shop yang memang ada roasterynya sendiri gitu. Jadi kita itu Medan, Brastagi, Medan lagi, Binjai gitu, Medan lagi gitu. Kayak keluar kota gitulah. Tapi itu sebulan sekali ya Bang ya? Iya. Sebulan sekali. Itu lumayan jadi rekor event kompetisi paling bergengsi sih menurutku ya. Maksudnya bergengsi karena kita buka pendaftaran. Itu pendaftaran yang pertama di biji hitam ya? Pertama itu di mana ya? Di Medan tuh. Iya, pokoknya dari yang pertama, Miko. Miko. Dari yang pertama, kedua, ketiga itu kayak dari 15 menit itu langsung full. Yang kedua cuman 7 menit full, yang ketiga cuman 3 menit full, yang keempat 2 menit full langsung. Kayak bener-bener antusiasnya antusiasnya besar banget gitu loh. Sampai kita buat terakhir kali itu 81 peserta itu 4 menit. 4 menit.
langsung 4 menit langsung full untuk Full. peserta. Gitu. Terus kita bantuin si eventnya Mandiri Kopi, Festival Kopi Mandiri itu juga 81 peserta. Iya. Itu 6 menitan udah full. Yang di daily pakai. Iya. Berarti antusias barista terhadap Kompetisi itu tinggi. terhadap kompetisi dan terhadap Medan Barista Community juga tinggi ya Bang ya? Iya. Iya. Tapi Mas- mungkin juga banyak peserta juga ya Bang. Maksudnya sekarang tuh menilai kompetisi itu pasti siapa sih yang bawa acara ini gitu. Oh, iya. Karena kalaupun dia melihat yang bawa acara ini pun juga nggak kredibel, pasti kan dia juga ini kalaupun aku menang pun nggak jadi apa-apa juga sih, kalaupun kalah juga buang duit gitu. Nah sekarang udah kayak gitu sih, kalau barista pasti lihat-lihat juga, milih-milih juga gitu, kayak mau ikut kompetisi lihat dulu kan ini siapa yang ngadain, di mana segala macam gitu-gitu. Oh, biasanya minatnya biasa dari situ gitu. Jadi itu nggak semua. Bersyukurnya kita Medan Barista Community dan Urban Coffee Project ini kayaknya kita selalu buat acara itu nggak pernah ada cerita di belakang, nggak pernah ada ceritanya. Ini cuma cerita yang kayak anjir nggak kebagian aku ya gitu. Nah, paling itulah Nggak dapet ya, nggak dapet ya. nggak dapet nih. Nggak Besok- dapet, oh, nggak besok dapet, lagi ya. iya. Nah, sebenarnya kita nggak menutup juga untuk kerjasama dengan pihak lain gitu untuk buat event. Masalahnya memang nggak pernah berkomunikasi aja sama teman-teman di Medan yang melakukan event kopi kan. Tapi yang kita herannya setelah beberapa event yang pernah dibuat di Medan itu selalu ada cerita negatif di belakang kita gitu. Itu nyampe ke kita, bang kemarin tuh buatnya begini, bang kompetisinya begini. Terus mereka peserta ini nganggap jurinya tidak kredibel untuk ngejuri. Iya, Nah, macam-macam gitu kan yang sebenarnya ya, tadi kita bilang bukan menaikin value industrinya kok malah ngejatuhin. Kita udah KPO Yes. gitu loh untuk memajuin industri kopi ini gitu. Nah, tapi ini terkait kompetisi tadi Bang ya. Kompetisi ini kan yang ngadain berarti Urban Coffee Project yang di bawah Medan Barista Community. Tapi kan yang peserta kompetisinya kalau misalnya abang-abang yang udah di atas 5 tahun pengalamannya kan pasti beda. Itu kayak mana tuh Bang mengkurasi untuk pesertanya gitu. Apakah memang yang baru-baru aja atau gimana? Jadi serunya sebetulnya gini sih, kayak Campur ya semua. pengalaman ini mau berapa tahun dia di industri kopi ini pun sih sebetulnya bukan jaminan dia akan menang, nggak juga gitu. Dan namanya throwdown itu kan kita di tempat gitu kan, terus kayak ya langsung aja main gitu. Memang juri nggak lihat kita gitu, memang ya kita harus fair lah gitu. Juri menghadap ke berlawanan, ya kita main, terus nanti pas di serving pun kita nggak tahu ini kayak Siapa buatan siapa, dua ini siapa. nggak ada yang tahu, kita cuma tes aja gitu. Dengan pengetahuan dia yang lebih lama di kopi ini, harusnya dia lebih paham kan untuk nyeduh kopinya gitu. Karena kalau kita cerita nyeduh kopi itu banyak variabel gitu, dari kopinya, airnya, suhunya, dari gramasinya, semuanya itu banyak gitu. Dan kalau memang dia lebih pengalaman, harusnya dia gampang dong gitu. Ya udah ikut, gampang lah ini. Aku udah tahu ini bahwasannya harus gimanain gitu kan. Kalau Tapi di- nggak juga, tapi tetap aja. Kalau di throwdown begitu, jadi seru-seruan ini. Seru-seruan. Kalau kan ada 2 kompetisi ini aja. Biasanya yang umum di barista ya. Iya. Itu yang namanya throwdown. Satu lagi yang namanya open service. Nah, throwdown ini biasanya di latte art sama di manual brew gitu kan. Nah, kalau open service ini memang mengharuskan barista untuk presentasi. Di open service ini baru ketahuan mana yang punya pengalaman, Mana yang enggak. mana yang enggak. Cenderung di situ lah. Walaupun bisa ya kita create barista baru itu untuk Ya, open dilatih, service, dilatih Iya. intens bisa maju lah. Tapi kalau di throwdown itu lebih seru aja. Lebih serunya ya kadang yang senior juga jadi bahan cencengan gitu kan. Iya. Kalah kok. Iya, iya. Banyak faktor ya. Nah, itu karena betul-betul lucky aja gitu loh. Kok nguli beansnya dengan resepmu bisa lebih baik nggak dari sebelah gitu. Tapi kalau open service jurinya juga harus ngeliat nih gimana dia mempresentasikan kopinya, Gestur. pembawaan dia, gesturnya, hospitality-nya gitu loh kan. Care-nya bagaimana dia terhadap area itu lebih susah memang. MBC sendiri sebenarnya itu target kita
Kemarin tuh target kita buat roadshow di 7 kota plus 1 special edisi itu, gongnya memang mau untuk terakhir itu juara-juaranya Mencetak buat, atlet. iya, kita buat untuk open service, melatih mereka bertanding di nasional. Karena nggak banyak. Seingat aku yang pernah mewakili Medan untuk turun ke kompetisi nasional itu cuma 3 nama untuk di barista. Dari Yang- sekian banyaknya barista Iya. di Medan. Dari sekian banyaknya barista ada 3 nama atau 4 nama yang pernah mewakili. Ya ternyata masih kalah bersaing kita sama teman-teman di luar. Ya. Mungkin sekarang kita bahas hal yang paling sering dibicarain di dunia barista mungkin ya Bang ya. Terutama ada kawan-kawan yang terjun ke dunia barista, banyak yang menilai barista ini mohon maaf ya Bang ya. Banyak yang menilai gaya elit gaji sulit Bang. Tapi Terutama di kalau mungkin di luar Medan Rejanya nggak tahu Bang, tapi kalau di Medan banyak tanggapannya kira-kira seperti itu. Mungkin dari yang paling muda dulu Bang Alwi kan. Nah, Kalau yang masih bekerja sebagai barista ya. sebagai barista. kalau itu memang benar sih adanya. Tapi kan itu balik ke personalnya masing-masing juga. Karena seberapapun yang dibayarkan dan dapat ya sebenarnya kalau balik ke kita bisa itu cukup ya cukup aja. Sama kayak kitanya. Kalau memang mau gajinya itu besar, kita harus tahu lompatannya itu kemana. Kalau memang mau yang biasa-biasa aja ya udah kita bakal tahu kan terimanya itu berapa. Sama ya coffee shop ini sebenarnya owner-owner juga mungkin lebih paham menggaji anggotanya itu seberapa dengan kapasitas yang dia berikan dengan ya skill dan kemampuannya. Jadi kalau memang mau gajinya besar ya udah Riku, ya kau harus upgrade dirimu juga dan kau harus tahu kolammu kemana nih. Kalau mau gajinya yang sepadan lah dengan yang kau mau sendiri. Mungkin terkait upgrade dan kolam tadi Bang, mungkin bisa dijelasin Bang, maksud upgrade-nya itu upgrade kemana gitu? Upgrade-nya itu lebih ke skill mungkin, pengetahuan juga kan di industri ini kita kan terus ada inovasi baru, pengetahuan baru juga dengan alat-alat lain dan segala macam dan kita mau nggak mau kalau memang mau ya harus mengikutin, lebih follow up lah untuk kesananya. Kalau kolamnya mungkin yang aku bisa tambahin dari Alwi, kolamnya mau lumayan Ya. salary-nya yang masuk ke chain store gitu, perusahaan-perusahaan gede Iya. yang kafenya coffee shopnya ada di mana-mana itu gitu. Apalagi itu yang perusahaan asing ya, Iya. yang buka store di mana-mana di Medan salah satunya bukan ya mungkin tahu lah. Iya. Apa? Ya kan, ya itu pasti salary-nya lumayan gede. Cuman kalau untuk saat ini mungkin mayoritas di bawah UMR ya. Iya, mayoritas. Soalnya Mungkin ya Bang, di bawah UMR. Yes. mayoritas di bawah. Itu di Bandung juga masih di bawah UMR. Aku beberapa kali Jakarta dan Bandung masih Di bawah. banyak. masih ada lah ya di bawah UMR. Jadi mungkin gimana tanggapan abang-abang terhadap gaji yang di bawah UMR tadi Bang? Apa memang begitu maksudnya ya realitanya karena melihat dari pendapatan atau lain-lain gitu Bang? Kalau aku pribadi gini sih, kalau karena memang aku dulu memulai juga dari betul-betul Iya, yang dari iya. bawah Berarti ya, abang merasakan gajinya yang kecil itu. merasakan. Mungkin karena waktu itu udah senang duluan ya, maksudnya senang menjalani hari-hari sebagai seorang barista gitu. Oh, baristaku gitu. buat kopi. Jadi kurasa itu salary yang besar atau kecil itu bonus sih kayaknya ya, karena semua pasti menilai, apalagi kayak sekarang aku punya pandangan tuh nggak cuma sekedar aku kerja gitu, tapi lebih, makanya aku sering dengarkan dulu sempat di kasih nasihat bahwasannya kalau ya aku kerja tuh ya aku harus punya namanya sense of belonging gitu, maksudnya anggap tempat ini kayak punyamu sendiri. Kalau tempat ini rame nggak mungkin gajimu masih segitu aja gitu. Kalau tempat ini bagus kau juga pasti ikut bagus. Itu Berbarengan kayak ya. selalu ditanamkan di otak, di hati aja gitu, maksudnya kan berangkat ya dengan hati yang senang gitu, maksudnya enjoy ngejalanin hari-hari, kerjaan juga have fun gitu.
sense of belonging itu kan penting ya sebetulnya, nggak cuma di coffee shop aja lah, di perusahaan manapun pasti mereka pengennya karyawan itu merasa memiliki juga perusahaan itu gitu. Jadi apa yang dibuat sama perusahaan juga pasti dia merasakan gitu. Kayak sekarang, kayak kemarin contoh kayak COVID itu kan kalau aku pribadi nilainya aduh bukan aku nggak ada kerja gitu, tapi lebih kayak aduh perusahaanku kasihan nih kayak gini ya gitu. Pasti kawan-kawan juga merasakan hal yang sama sih kayak gitu kan. Gimana ya kita survive-nya nanti sama-sama. Nah hal-hal kecil padahal gitu kan, kayak kita merasa memiliki satu tempat kita bekerja itu tuh udah itu hal kecil tapi itu membawa dampak yang besar gitu. Kayak nggak semua orang bisa kayak gitu. Ada orang yang cuman punya pemikiran tuh kayak ya aku kerja aja lah, datang pagi pulang sore. Ya udah akhir bulan gajian nanti gitu lagi, mau perusahaanku hancur mau kayak mana pun nggak peduli aku, yang penting aku gajian. Dan itu masih ada sampai hari ini gitu. Jadi kalau masih punya mental pekerja, itu kan mental pekerja sebetulnya kayak gitu kan. Terus berharap punya salary yang oke, dengan posisi yang oke, itu kayaknya bullshit sih, kayak enggak lah. Yang apa ya, realistis ya Bang. Ya kita kerja, ya memang kerja tuh harus kayak gini gitu, harus pusing, harus capek, harus sampai sakit segala macem. Baru nerima salary yang pantas itu kayak wah ini lebih bangga sih. Bonus gitu ya, aja sih, bonus ya. Iya. Sebenarnya kalau dibilang salary-nya di bawah, kembali lagi kapasitas manusianya sendiri. Iya, benar. Sudah layakkah Anda digaji? Memang ya, yang perlu kita sayangkan standar untuk UMR itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Kan itu pukul rata kan, itu untuk di semua sektor kan. Sebenarnya dibayangin aja sebuah kedai kopi yang mungkin omsetnya sehari cuma 700.000, 500.000, 700.000, bagaimana dia bisa membantu untuk menggaji karyawannya lebih gitu kan? Iya. Walau sementara dia punya penghasilan hanya segitu, kapasitasnya cuma segitu. Ya sebenarnya nggak kita salahin juga. Yang walaupun kita kadang juga melihat ya banyak coffee shop atau cafe yang trafficnya rame, cuman kita masih mendengar keluhan dari sana. Pekerjaannya tuh kayak gajiku segini bang, segini, wah sangat disayangkan. Kalau aku ngeliat sih dia agak panjang sedikit aja ke belakang. Dulu pemerintah tuh sampai sekarang masih ada programnya namanya LSPK, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang tujuannya seharusnya untuk bisa samaratakan lah salary gitu kan, buat standar gaji salary untuk si pekerja ini kan. Ternyata program itu menurutku nggak efektif, belum efektif kan untuk saat ini. Berarti dia lebih mendekatkan pemerintah untuk mengefektifkan program-program tadi Bang. Iya. Karena kita tahu belakangan memang pemerintah lumayan banyak aktif ya di industri kopi ini. Lumayan aktif gitu. Banyak yang melirik lah untuk apalagi industri kopi lah ya, mau eksportir juga, mau yang langsung ke kebun juga. Kebetulan kami juga ada di Moskow juga sendiri sama Bang Koko juga, di Batu Bang Koko fokus di kebun juga gitu. Jadi nggak cuma coffee shopnya aja. Makanya tahu informasi kayak ya di pemerintahan lagi aktif lah. Terus kayak pelatihan pernah dengar nggak sih, kayak pelatihan dari kantor apa gitu, dari kelurahan. Nah mereka meminta mungkin yang pernah jadi barista atau kenalan kawan dari barista gitu-gitu bisa ngasih edukasi di sana. Nah itu sebetulnya juga agak disayangkan ya. Kenapa? Karena harusnya kalau mau mengedukasi yang benar itu sebetulnya kayak ya memang itu pemasukan mungkin ya pemasukan, tapi kayak untuk melibatkan komunitas tuh kayaknya seru juga sih. Kayak misalkan bisa kontak lah kayak MBC, bisa nggak nih ada pelatihan di sini segala macam gini-gini lah detailnya gitu kan. Cuman kalau kayak sekarang itu kan pengadaan dari pemerintah itu kan, terus kayak nanti yang coaching siapa nih, coaching aja nggak tahu siapa dikerja di mana juga nggak tahu segala macam, tapi bisa mengeluarkan sertifikasi gitu kan. Ya memang sertifikasi dari pemerintah, cuman yang coaching kan nggak tahu gitu siapa gitu. Takutnya nanti nggak sampai aja sih gitu. Kalau gaji ya seru lah harusnya lah. Ya kan, skill naik pasti gajinya iya beriringan dia. Sama mungkin ada satu nih yang nggak tahu dan nggak bakal kontroversial atau enggak, tapi kalau aku pribadi
menilai dari barista sama gaji nih yang sesuai atau nggak sesuai gitu. Kalau menurutku kalau memang nggak sesuai nggak usah kerja di situ gitu, Betul. cabut aja. Daripada kayak, oh iya ini kecil kali. Daripada gajinya, ngedumel-dumel ini segala macam." Terus membicarakan, membicarakan perusahaanmu yang buruknya itu di tempat lain, tapi kamu masih tiap hari masih datang gitu, bagus nggak usah gitu. Bener. Kalau memang udah nggak sejalan lagi dengan hati, yuk cabut aja gitu. Mending pergi Cari perusahaan yang memang bisa menggaji dengan apa yang dia mau. yang dia mau gitu. Karena satu sisi pasti kan kasihan juga, mungkin perusahaannya memang kayak tadi yang kita bahas, nggak mungkin kerja dengan penghasilan satu hari mungkin di bawah 1 juta bisa menggaji karyawan sesuai UMR. UMR Medan kita tahu sekarang berapa bang? Lumayan tinggi gitu. Itu sih ya balik lagi ke SDM-nya sih kayaknya harusnya gitu sih. Nggak cuma upgrade skill aja tapi lebih ke manner juga lah. Harusnya itu juga penting sih kalau menurutku. Nah, mungkin itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita bareng abang-abang dari Medan Barista Community yang tentunya membuka pikiran kita tentang profesi barista dan coffee shop terutama yang ada di Kota Medan. Sekali lagi mungkin terima kasih banyak Bang udah nyempetin Bang Adit, Bang Alwi, Bang Koko mampir ke Pengamat Negeri untuk ngobrol-ngobrol seputar barista. Mungkin next kita bisa buat kegiatan atau bisa kolaborasi ya Bang ya. Amin. Amin. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe.